Nan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Asep Alipudin, selaku dosen manajemen keuangan, dan selamat siang kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan perbandingan rasio beberapa perusahaan, yaitu PT Aldo, Zon, MFMI, GDST, dan MOLI. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Ananda Trifadenakila, MPM 0221200015. Lalu ada Lutfi Mulyawan, MPM 0221200028. Ada Niken Hanum Pratiwi, MPM 0221200029. Lalu ada Seli Mahena Putri, MPM 0221200019. Lalu ada Elsya Priscilla, MPM 0221200009. Baik, pembahasan pertama, saya akan menjelaskan perbandingan rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar dan rasio cepat. Yang pertama yaitu ada rasio lancar. Rasio lancar PT Aldo sebesar 176,55%, rasio lancar PT Zon sebesar 158,33%, rasio lancar PT MFMI sebesar 141,62%, GDST sebesar 60,95%, MOLI sebesar 175,10%, dan rata-rata industrinya 142,51%. PT Aldo termasuk rasio lancar yang baik karena PT Aldo melampaui rata-rata industrinya sebesar 176,55%, sehingga PT Aldo dapat membayar hutang lancarnya. Sedangkan PT GDST termasuk rasio lancar yang kurang baik karena di bawah rata-rata industrinya sebesar 60,95%, sehingga PT GDST tidak mampu untuk membayar hutang lancarnya. Yang kedua ada rasio cepat. Rasio cepat PT Aldo sebesar 176,55%, Zon sebesar 23,97%, MFMI sebesar 139,76%, maaf, 139,74%, GDST sebesar 20,24%, lalu ada MOLI sebesar 81,40%, dan rata-rata industrinya sebesar 88,38%. PT Aldo termasuk rasio cepat yang baik karena PT Aldo mampu membayar hutangnya sebesar 176,55%, sedangkan PT GDST termasuk PT GDST termasuk rasio cepat yang kurang baik karena PT GDST di bawah rata-rata sebesar 20,24%, dan PT GDST tidak mampu untuk membayar hutang lancarnya. Pembahasan kedua akan dilanjutkan oleh Lutfi Mulyawan. Nama saya Lutfi Mulyawan, saya akan membacakan rasio profitabilitas. Yang pertama ada ROA, Return on Asset. Return on Asset PT Aldo sebesar 6%, PT Zon sebesar minus 7%, PT MFMI sebesar 5%, PT GDST sebesar minus 9%, PT MOLI sebesar 10%, dengan rata-rata industri sebesar 1%. PT Aldo tergolong baik karena PT Aldo memperoleh laba sebesar 6% di atas rata-rata industri. Sedangkan PT GDST tergolong kurang baik karena mengalami kerugian sebesar 9%, sebesar 9%. Yang kedua ada ROE, yaitu Return on Equity. ROE PT Aldo sebesar 10%, PT Zon sebesar minus 15%, PT MFMI sebesar 15%, PT GDST sebesar minus 6%, dan PT MOLI sebesar 16%, dengan rata-rata industri sebesar 4%. PT Zon tergolong kurang baik karena mengalami kerugian sebesar 15%. Maaf, PT MFMI tergolong baik karena memperoleh laba sebesar 15%, sedangkan PT Zon tergolong kurang baik karena mengalami kerugian sebesar 15%. Yang ketiga ada NPM,
net profit margin. NPM PT Aldo sebesar 6%, PT Zon sebesar minus 12%, PT MFMI sebesar 12%, PT GDST sebesar 84%, dan PT Moli sebesar 15%, dengan rata-rata industri sebesar 21%. PT GDST tergolong baik karena memperoleh laba sebesar 88%, sedangkan PT Zon tergolong kurang baik karena mengalami kerugian sebesar 12%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rasio leverage. Rasio leverage terdiri dari debt ratio dan debt to equity ratio. Debt ratio PT Aldo sebesar 38%, PT Zon 54%, PT MFMI 67%, PT GDST 47%, PT Moli 39%, dengan rata-rata industri 49%. PT Aldo terbilang baik karena mampu melunasi utang jangka panjang sebesar 38%. Selanjutnya ada debt to equity ratio. PT Aldo sebesar 62%, PT Zon 116%, PT MFMI 199%, PT GDST 88%, PT Moli 64%, dengan rata-rata industri 106%. PT Aldo terbilang baik karena mampu melunasi utang jangka panjang sebesar 62%. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Elsyak. Saya akan membacakan rasio aktivitas. Di rasio aktivitas ada dua. Yang pertama ada total aset turnover. Ada PT Aldo di sini sebesar 1,16. Ada PT Zon 0,58, MFMI 0,42, GDST 0,84, dan Moli 0,65. Di sini PT Aldo tergolong baik karena PT Aldo mengalami total kenaikan aset sebesar 1,16 dan di bawahnya lagi ada inventory turnover rasio. Di sini ada PT Aldo 5,34, ada Zon 1,40, MFMI 177,97, GDST 4,86, dan Moli sebesar 2,48. Di sini PT Aldo mengalami penurunan persediaan sebesar 534% dari total persediaan. Dan di sini PT Aldo termasuk kurang baik karena dia ada di bawah rata-rata industri. Dan yang tadi, total aset turnover, PT Aldo tergolong baik karena ada di atas rata-rata industri. Bisa dibandingkan dengan PT Zon, dia 0,58, dia kurang baik karena ada di bawah rata-rata industri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang value ratio. Yang pertama ada rasio laba terhadap saham beredar. Yang pertama pada PT Aldo sebesar 5.199, yang kedua pada PT Zon minus 883, yang selanjutnya pada PT MFMI sebesar 311, pada PT GDST 44, pada PT Moli ada 22, dan rata-rata industrinya sebesar 921.000. Tingkat keuntungan pada PT Aldo sebesar 5.199. Bisa kita bandingkan pada PT Moli yang rasio laba terhadap saham beredar, PT Moli tergolong kurang baik. Tingkat kerugian PT Moli sebesar Rp22. Selanjutnya,
ada rasio harga saham terhadap laba perlebaran saham. Pada PT Aldo terdapat 10,96%, pada PT Zon minus 44,7%, pada PT MFMI terdapat 244,71%, pada PT GDST minus 249,0,5%, pada PT Moli 3.890,25%, rata-rata industrinya terdapat 770,54%. Harga saham PT Aldo senilai 10,96% di bawah harga semestinya. Bisa kita bandingkan pada PT Moli yang rasio harga saham terhadap laba perlebaran saham, PT Moli tergolong baik karena harga saham PT Moli senilai 3.890,25%. Di atas harga semestinya. Yang terakhir ada harga rasio saham terhadap nilai buka. Pada PT Aldo ada 115,00%, pada PT Zon 6,14%, PT MFMI 37,19%, PT GDST 22,58%, pada PT Moli 623,75%. Rata-rata industrinya ada 160,93%. Dan untuk analisisnya harga saham PT Aldo senilai 115,00% di bawah harga semestinya. Menandakan bahwa harga saham PT Aldo lebih murah atau kurang baik. Bisa kita bandingkan pada PT Moli, yang harga rasio saham terhadap nilai buka PT Moli tergolong baik. Harga saham PT Moli senilai 623,75% di atas harga semestinya, menandakan bahwa harga saham PT Moli terbilang stabil atau mahal. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.